Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Spani dengan NIM 220160093 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi, yaitu keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita. Materi pembahasan yang pertama yaitu apa itu bahasa penyiar. 2. Apa langkah-langkah membaca berita? 3. Bagaimana naskah berita? 4. Bagaimana praktik baca berita? 1. Bahasa penyiar. Penyajian berita dituntut kemampuannya dalam menggunakan bahasa jurnalistik yang dapat mengelola isi berita agar ringkas, padat, tertib, dan jelas, sesuai dengan kaidah bahasa jurnalistik. Berita yang disampaikan tidak hanya menyangkut informasi mengenai hal-hal berita yang resmi saja, tetapi ada pun berita yang lain yang penting terjadi setiap harinya. Bahasa pers adalah salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia yang di samping terdapat juga ragam bahasa akademik atau ilmiah, ragam bahasa usaha atau bisnis, ragam bahasa filosofik, dan ragam bahasa literer atau sastra. Menurut Sudaryanto pada tahun 1995. Dengan demikian, bahasa yang digunakan oleh jurnalis memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang membedakannya dengan bahasa lain. Bahasa jurnalistik sendiri memiliki karakter berbeda berdasarkan jenis tulisan yang akan diberitakan. Bahasa jurnalistik yang dipakai untuk menuliskan raportase investigasi yang disiarkan oleh Trans TV seperti halnya dalam menyampaikan bahaya forak dan formalin yang digunakan oleh oknum penjual yang dicampurkan pada makanan, seperti bakso dan makanan pengawet yang lainnya. 2. Langkah-langkah membaca berita. Membaca teks berita tidak seperti membaca buku. Membaca teks berita artinya menyampaikan informasi kepada orang lain. Artinya, ada pendengar yang mendengarkan penyampaian berita tersebut. Membaca teks berita bukan hanya untuk diri sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa teknik dalam menyampaikan teks berita yang penting untuk diperhatikan dan dikuasai oleh seorang pembaca teks berita. Yang pertama, artikulasi atau pelafalan. Artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang di dalam saluran suara dengan tujuan untuk menghasilkan bunyi bahasa. 2. Intonasi. Intonasi merupakan hal yang berhubungan dengan naik turunnya suara atau adanya penekanan dalam suara. Intonasi digunakan harus tepat sesuai dengan kalimat berita yang telah disampaikan. 3. Penjedaan. Penjedaan merupakan kegiatan berhenti sejenak untuk mengatur nafas saat membaca teks berita. Kegiatan berhenti sejenak atau pemberhentian sejenak tersebut tidak bisa dilakukan di sembarangan tempat atau bagian kalimat. Ada bagian-bagian tertentu dalam kalimat yang bisa dilakukan penjedaan. 4. Sikap atau tekstur. Membaca teks berita tidak hanya membahas tentang cara pembaca membacakan teks berita, tetapi juga bagaimana sikap tubuh atau gestur pada saat membacakan teks berita. 5. Memahami isi teks berita. Membaca berita harus memahami isi teks dari berita dengan baik dan menyeluruh. Sebelum proses membaca berita, sebaiknya pembaca sudah mempelajari isi teks berita tersebut dengan baik. 6. Memperhatikan volume suara dan faktor pendukung lainnya. Volume suara dalam pembacaan teks berita harus diatur dengan baik sehingga bisa jelas terdengar. Pembaca teks berita juga harus memperhatikan faktor pendukung lainnya dalam membaca teks berita. Hal tersebut diantaranya adalah busana dan riasan. 7. Irama dalam membaca berita. Irama merupakan kecepatan dalam membaca berita. Dalam membaca berita harus menggunakan irama yang baik agar tidak terkesan terburu-buru, formal, dan nyaman didengarkan. Anda bisa melatih tempo dalam membaca berita sesuai dengan durasi tayang dalam berita tersebut. Kadang-kalanya kita harus memberi jeda. 8. Sikap tubuh yang tegap. Hal lain yang juga penting dan harus diperhatikan adalah sikap tubuh saat kita membawakan atau membacakan berita. Teks membaca berita dengan baik bisa dilakukan dengan menjaga postur tubuh tetap tegap sehingga terlihat profesional. 9. Sesuai konteks. Sesuaikan gaya pembaca berita dengan konteks atau tema yang akan dibacakan. Apabila berita tersebut merupakan berita formal, berarti kita juga menggunakan gaya formal.
Namun, jika acara tersebut santai, kita jangan terlalu kaku dalam membawakan berita tersebut dan jangan terlalu menggunakan bahasa baku. 10. Tetap tenang saat ada kesalahan teknik. Kesalahan teknis biasa saja terjadi pada saat melakukan pembacaan berita. Menjaga sikap tetap tenang dan mampu mengalihkan perhatian dengan tetap stabil merupakan kemampuan yang juga tidak kalah pentingnya. 3. Naskah berita. Teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, radio, televisi, internet maupun media lainnya. Contoh naskah beritanya adalah yang berjudul Warga mengungsi akibat letusan Gunung Semeru sebanyak 3.697 jiwa. Penanganan darurat pasca awan panas guguran Gunung Semeru yang masih berlangsung pada hari keempat. Bencana letusan tidak hanya berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan kerusakan, tetapi juga warga yang mengungsi akibat adanya kerusakan tempat tinggal akibat material vulkanik. Data terkini Pos Komando atau Posko Tangkap Darurat Bencana Dampak Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru pada hari Selasa tanggal 7 bulan 12 pukul 12.00 WIB. Jumlah warga mengungsi mengalami peningkatan menjadi 3.697 jiwa. Warga yang mengungsi ini sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Lumajang, sedangkan di Kabupaten Malang hanya terdapat 24 jiwa. Sebaran titik pengungsian di Kabupaten Lumajang berada di Kecamatan Pronojiwo dengan 9 titik yang berjumlah 382 jiwa. Di Kecamatan Candipuro ada 6 titik yang berjumlah 1.136 jiwa. Sedangkan di Kecamatan Pasirian 4 titik berjumlah 563 jiwa. Di Kecamatan Lumajang ada 184 jiwa. Di Kecamatan Tempe ada 290 jiwa. Di Kecamatan Sumber Seko ada 67 jiwa. Di Kecamatan Sukondo ada 45 jiwa. Dan data-data korban jiwa yang tercatat warga luka adalah 56 jiwa. Dan hilang 17 jiwa dan meninggal dunia 34 jiwa. Sedangkan jumlah populasi terdampak sebanyak 5.250 jiwa. Terkait dengan jumlah warga yang dinyatakan hilang dan luka, Posko masih melakukan pemutaran data dan validasi. 4. Praktik baca berita. Umumnya teks membaca berita menggunakan bahasa sehari-hari dan tidak terlalu panjang. Teks pembawa berita juga tidak boleh mengulang informasi dan hati-hati dalam mencantumkan jumlah korban saat membacakan berita tragedi atau peristiwa yang menelan korban jiwa. Teks pembawa berita juga dianggap sangat penting dan harus segera disampaikan. Secara sederhana, teks membaca berita bisa kita maknai sebagai teks yang disampaikan oleh seseorang reporter berita yang mengandung informasi terbaru, aktual, terpercaya saat siaran televisi. Contoh teks pembawaan berita tentang gempa bumi. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Putri, akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam iNews Flash in the Morning. Pemirsa, gempa yang berkekuatan magnitudo 5,1 di Kota Palu dini hari terjadi pada pukul 3.00 WITA, menimbulkan dampak longsoran bawah laut dan terjadinya kenaikan ke permukaan air laut. Detik-detik saat permukaan air laut di beberapa pantai naik terekam dari video yang tersebar di internet. Saat ini, warga di sekitar pantai sudah mengungsi ke daerah perbukitan yang menjauhi pantai. BMKG melalui akun resminya di Twitter juga sudah memperingatkan potensi tsunami atau naiknya ke permukaan air laut akibat adanya longsor bawah laut sebagai dampak gempa magnitudo 5,1 ini. BMKG mengeluarkan peringatan potensi tsunami dan juga gempa susulan. Selain itu, BMKG meminta warga di sekitar pantai untuk segera menjauhi pantai dan menuju daerah yang tinggi. Baiklah, itu adalah contoh pembawaan berita. Nah, sampai di sini pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal mohon maaf, saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.